Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak Guru. Sehat, Pak. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, supaya diberi kelancaran, kita berdoa dulu. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa, siapa? Ada? Saya, Pak. Ya, silahkan. Pak Firman dulu ya tadi ya. Ya, nanti Pak Tiger pas penutupan ya. Oke. Terima kasih, Pak Guru. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, Dek Firman. Hari ini kita akan belajar seperti biasa, tapi Bapak pengennya hari ini luar biasa. Jadi harapan Bapak nanti kita bisa mendapatkan ilmu itu tidak hanya sekedar ilmunya saja, tapi juga bisa menyenangkan untuk kita. Nah, tapi Bapak punya tantangan ini untuk kalian. Siapa yang siap menerima tantangan? Iya, Pak. Semuanya siap? Iya, Pak. Di sini Bapak punya permainan. Permainannya adalah game tebak warna. Permainannya seperti ini. Jadi nanti Bapak akan memunculkan warna-warna di sini. Mungkin ada tulisan juga. Pertanyaannya kalian harus fokus di pertanyaan, yaitu tebak warna. Siap? Tolong semuanya dihidupkan mikrofonnya. Siap. Siap, Pak. Siap. Mikrofonnya dihidupkan ya. Coba mulai. Merah, Merah. Merah. Kuning. kuning, Hijau. hijau, Kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Biru. Biru. Merah. Merah. putih, Putih. Kuning. Kuning. putih, merah, Putih. merah, Putih. kuning, Kuning. kuning, Hijau. hijau, Hijau. biru, kuning, Merah. merah. Ini Merah merah, dong, Pak. biru, Biru. Hijau. kuning, kuning, hijau, Biru. biru, Merah. merah, biru, Biru. hijau, Hijau. Kuning. Kuning. Merah. Merah. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Coba, siapa tadi yang menyebutkan kuning disebut warna putih? Ada yang merah disebut kuning. Nah, Sairun, Pak, tadi, Pak. wah, Dia juga. salah juga ya. Nah, artinya kalian belum maksimal konsentrasinya. Jadi harapan Bapak nanti, karena kalian anak-anak yang cerdas, silahkan ketika pelajaran fokuskan pada pelajaran supaya apa? Supaya nanti ketika ada materi yang penting kalian bisa memahami. Jangan sampai materi yang disampaikan kuning kalian sebutkan putih, materi yang tadinya merah disebutkan biru, nanti jadi kesalahan. Begitu ya anak-anak? Iya, Oke, Pak. selanjutnya karena kita negara kita negara apa? Kita negara apa ini? Indonesia, Pak. Indonesia. Pak. Nah, berarti kita harus membudayakan budaya-budaya Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, pagi hari ini Bapak pengen mengajak kalian untuk bernyanyi. Lagunya adalah lambang negara kita, ada yang tahu? Ada. Apa? Garuda. 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 Ya, Garuda. Nah, hari ini kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Siap? Iya, Pak. Siap. Saya mulai. Akulah penduduk
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata selain cerdas, anak-anak Bapak termasuk anak-anak yang memiliki jiwa nasionalis, yang artinya bisa menjadi tunas bangsa di masa ke depan. Jadi ketika nanti Indonesia membutuhkan generasi terbaik, kalianlah yang akan maju. Amin. Nah, Bapak akan mulai ini. Di sini kita mau ngapain sebenarnya? Apakah kita mau bermain atau kita mau belajar? Dua-duanya, Pak. Keduanya. Belajar sambil bermain, Oh ya, Pak. boleh. Hari ini Bapak akan menghadirkan keduanya. Jadi kita belajar tapi juga bermain. Permainannya seperti apa? Nanti. Yang penting kalian fokus ya. Jangan sampai biru dikatakan merah ya. Ya, fokus. Ya, Pak. Nah, Bapak akan sampaikan dulu apa yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya yang kita akan lakukan adalah membandingkan pecahan dengan pembilang. Jadi harapannya nanti siswa dapat membandingkan pecahan dengan pembilang. Kemudian harapannya nanti kalian juga bisa mengurutkan pecahan dengan pembilang. Pembilang 1. Nah, yang ketiga, siswa dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Dan terakhir, siswa dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar atau simbol matematika. Jadi harapan Bapak nanti semuanya bisa terpenuhi itu keempat tujuan yang ingin kita capai. Pak mau tanya, sudah sarapan apa belum? Sudah, Sudah. Pak. Sudah. Berarti nggak dikasih kalau sudah ya? Bapak punya pizza Ya, ini. Di Pak. sini. Bapak di sini punya pizza. Ada yang mau? Mau, Pak. Mau. Yang bener. Nah, di sini Bapak punya pizza karena kita berenam. Bapak sengaja nih, Bapak potong menjadi 6 supaya masing-masing dapat satu bagian. Nah, tapi karena kita daring, jadi nanti Bapak kirim gambarnya saja ya pizzanya ya. Gambar ya, Pak. Nanti warnanya dan teksturnya seperti itu. Nah, setelah Bapak potong jadi 6, ya rencananya Bapak bagikan karena kalian nggak masuk sekolah, ya Bapak potong jadi 6 seperti ini. Kelihatan tidak ini potongannya? Terlihat, Pak. Nah, Lihat, ini Pak. Bapak ambil satu karena Bapak tadi lupa belum sarapan. Bapak ambil satu buat sarapan. Nah, ini satu ya, satu bagian ya. Ya, satu bagian. Lihat yang di sini nih, yang masih Bapak pegang yang banyak ini, yang untuk kalian ini. Ini ada berapa pizzanya sekarang? Sisanya, Pak. Ya, jadi berapa 5 ini? bagian. Bagian, Pak. Sudah bukan satu lagi ya? Sudah diambil sih, Pak. Sudah diambil, jadi bukan satu lagi ya. Tapi kalau misalkan yang saya makan tadi saya kembalikan, jadi itu satu ya sudah. sekarang ya. 1. Penuh itu. Satu penuh. Ya. Berarti ini yang saya bilang satu tadi, ini juga bukan satu berarti ya? Bukan, Pak. Dari bagian lain itu, Pak. Satu bagian berarti ya? Satu bagian dari berapa tadi? 6. Ya, 6. 6. Ini disebut dengan satu bagian dari 6 bagian. Nah, kalau di dalam matematika, kita nulisnya pakai singkatan. Menjadi 1/6. Jadi karena satu bagian dari 6 bagian. Ini 1/6. Nah, kemudian pertanyaannya nih, yang ada di sini ada berapa sekarang? 5. 5. 5. Ya. 5 apa? 5 5 pizza? 5 bagian. Kok jadi banyak? Tadi saya belinya cuma 1 loh. Kok jadi 5? 5 bagian, Pak. Oh, 5 bagian. 5 dari 6. 6. 6. Tadi saya udah hampir senang tadi. Tadinya saya beli 1, saya makan 1 kok jadi 5. Ternyata hanya 5 bagian, bukan 5 pizza.
Nah, ini nanti saya kirimkan ke kalian untuk sarapan di rumah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi Bapak rasa sudah paham ya apa itu yang dimaksud dengan pecahan ya. Tadi yang kita sampaikan itu kan tentang pecahan. Kira-kira yang akan kita bahas seperti itu. Tapi bukan pizzanya, tapi adalah potongan-potongan yang ada di situ. Yang disebut dengan pecahan sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, coba Bapak akan tampilkan di layar kalian. Di sini kita akan belajar tentang pecahan. Tumbas. Yang di sini, yang sebelah tengah ini, yang pertama, ini adalah segi 4, tapi di satu sisi diberi arsiran di warna biru di sini, sehingga daerah yang diarsir mewakili 1 dari 4 bagian. 1 ini Di ditulis kontaknya dulu di Gindabo. 4. Awas, Son. 1/4 seperti ini, 1/4. Kemudian kalau yang diarsir ada 2 seperti ini, daerah yang diarsir mewakili 2 dari 4 bagian, sehingga ditulis 2/4. Nah, di gambar ketiga dipotong lagi. Kemudian yang bagian diarsir ini ada 5, sehingga tinggal tersisa 3. 5 dari 8 ditulisnya adalah 5/8. Nah, misalkan ditentukan pecahan A per B. A itu kan bagian atas ya. A itu kan atas. Ya, yang atas ini dinamakan dengan pembilang. Kemudian yang B dinamakan dengan penyebut. Pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Kalau ada tanda per seperti ini, atas adalah pembagi, yang dibagi, bawah adalah yang membagi. Kemudian kalau ada pecahan 1/2 dapat diartikan sebagai perbandingan 1.22 atau 1/2. Atau mungkin bisa dibaca juga 1/2. Sehingga jika terdapat pecahan A per B, A pembilang dan B penyebut, maka sebenarnya dapat diartikan sebagai A banding B atau A bagi B. Makin besar penyebut suatu pecahan, nilainya makin kecil. Jadi misalkan ada pizza ini, pizza yang Bapak punya tadi, kan Bapak potong menjadi 6, jadinya segini. Kalau ini Bapak potong menjadi 12, nanti satu potongnya hanya segini, hanya kecil. Jadi semakin banyak pembaginya, semakin banyak penyebutnya, nilainya semakin kecil. Kebalikannya, semakin kecil angkanya yang penyebut, semakin besar pecahannya. Seperti itu. Nah, ini nanti kita juga, kalau kalian sudah paham, kita akan membandingkan pecahan. Karena pecahan itu bentuk ukurannya beda-beda, meskipun wujudnya sama di sini. Misal seperti sini, di lingkaran ini, lingkaran pertama, kedua, 3, dan 4, bentuknya sama-sama bulat, ukurannya sama. Tapi ketika dipotong menjadi 2, ini menjadi 1/2. Nah, yang kedua ini dipotong jadi berapa ini, Sairun? Biar nggak ngantuk nih. Jadi 3. Jadi 3. Kemudian yang diarsir ada berapa? Yang diarsir ada, coba dibantu, Firman. Yang diarsir ada berapa? Ada 1, Pak Guru. 1. Berarti pecahannya berapa ini? Ada yang bisa menjawab? Pecahannya jadi 1/3, Pak. 1/3, betul. Jadi betul yang disampaikan oleh Firman, pecahannya adalah 1/3. Super untuk Desi Firman. Ya. Sekarang gambar yang ketiga. Coba D3. Coba dilihat gambar ketiga, lingkaran ketiga. Di situ ada lingkaran dipotong menjadi berapa? Coba D3, mic-nya dihidupkan. 4, Pak. Jadi 4. Yang diarsir ada 1. 1. Berarti pecahannya berapa? 1/4, Pak. 1/4. Betul, pintar untuk D3. Nah, gambar keempat. Di sini Iya, ada Pak. dibagi
5, betul. Yang diarsir ada 1. 1. Berarti pecahannya berapa ini Suryati? 1/5. 1/5. Super untuk Suryati. Nah, ini pintar-pintar ternyata. Di sini ada 1/2 seperti ini ya. Kalian perhatikan di sini ada 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Nah, di situ mewakilkan gambar yang ada di atas. Sekarang kita perhatikan warna biru atau arsiran yang ada di dalam lingkaran. Dari sebelah kiri, yang 1/2 sampai 1/4, arsirannya semakin ke kanan, semakin besar atau semakin kecil? Coba Ade. Semakin kecil, Pak. Semakin kecil artinya semakin banyak yang membagi atau penyebutnya semakin banyak, bentuknya akan semakin kecil. Coba lanjut Ade, ini di bawah sudah pernah ketemu tanda seperti ini belum? Sudah, Pak. Apa artinya? Itu artinya lebih besar dari. Oh, lebih besar dari. Artinya di sini kalau 1/2 dengan 1/3 di sini, kalau dibaca bagaimana? 1/2 lebih besar dari 1/3. Oke, pintar untuk Ade. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk yang materi itu tadi, membandingkan pecahan sudah paham atau belum? Paham, Pak. Ya, nanti Paham, kalau Pak. soal untuk membandingkan bisa ya. Insya Allah, Pak. Oke, saya lanjutkan. Pecahan senilai. Jadi di sini nanti kita juga akan mempelajari tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu angkanya beda, tapi ukurannya sama. Kalau kita lihat di dalam layar, di situ ada 3 lingkaran, potongannya berbeda, tapi ukurannya sama. Kalau kita fokuskan di warna birunya, yang diarsir itu sama atau tidak? Sama, Pak. Sama. Sehingga bisa dikatakan di sini ada 1/2, 2/4, dan 3/6 memiliki nilai yang sama. Biar lebih mudah lagi, di bawah ada tabel. Di tabel ini kalau kita perhatikan 1/2, 2/4, dan 3/6 ini dalam tabel yang sama. Artinya ukuran di dalam tabel ini sama. Ukuran pecahannya di sini sama. Nah, kalau kita ketemu pecahan senilai, kadang kita masih bingung. Bagaimana cara mencarinya? Di sini ada cara untuk menemukan atau menentukan pecahan senilai. Coba Airun, dibaca ini. Coba. Mana, Dik Sairun? Ngantuk kayaknya Pak itu, Pak. Ya. Mas Iron ngantuk. Oh, Mas Iron, Pak. Ya, Pak. Oh, ini Adik Sairun. Tolong Apa, Pak? untuk teman-temannya yang di atas itu. Membaca, Pak. Ya. Cara menentukan pecahan senilai. Kita dapat menemukan pecahan senilai melalui cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan terhadap bilangan yang sama. Oke, terima kasih Dik Sairun. Sekarang Bapak mau tanya sama DAD coba. Tadi memperhatikan tidak itu yang dibacakan oleh Dik Sairun? Mana DAD? Ya. Ya, Pak. Ini kita dapat menemukan pecahan senilai melalui cara atau mengalihkan membagi pembilang dan penyebut pecahan terhadap bilangan yang sama. Ini kira-kira sudah pernah mengerjakan belum? Seperti ini. Belum kan? Belum. Nah, Mas, baru pelajaran hari ini. Nah, di sini ada contoh-contohnya.
Yang pertama, 1/2 sama dengan 1 kali 1 per 2 kali 1. Coba, Bu Ade bisa, Adik bisa menerangkan nggak ini? Maksudnya gimana ini? Yang kamu tahu apa ini dari pecahan ini? Maksudnya antara pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama, Pak. Bilangan yang samanya berapa di sini? Bilangan yang sama di sini 1. 1 yang atas ya. Ya, Kemudian kalau yang berikutnya, yang berikutnya 2/4 sama dengan 1 kali 2, 2 kali 2. Bilangan perkaliannya 2, Pak. oke, berarti 1 dikali 1 atau dikali 2, yang penting dikali dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Begitu juga dengan 3/6 dan 4/8 itu hasil dari pengali 3 dan pengali 4. Terima kasih Adik yang sudah membantu. Iya, Sekarang Pak. tolong D3. Tadi Adik kan Iya, Pak. dikali ya. Nah, sekarang D3 tolong yang dibagi, yang kanan itu maksudnya gimana itu? Yang 4/8 ya, Pak? Ya, betul. Iya, Pak. Ya, 4/8 di 4 dibagi 4, 8 bagi 2. Sama-sama dibagi bilang yang sama, Pak. Bilangannya berapa yang sama di situ? Bilangannya diambil dari pembilangnya, Pak, yaitu 4. Jadi dari 4 ya. Iya, Pak. Hasilnya jadi 1/2, Pak. Tapi apakah selalu dengan dibagi pembilang? Nah, ini nanti yang sulit. Apakah selalu dibagi dengan pembilang, D3? Tadi soalnya D3 menyebutkan dibagi sama pembilang. Iya, Pak. Ya. Nah, Bapak Iya, lupa Pak. ya. Jadi di sini tidak harus dibagi dengan pembilangnya. Misalkan kalau Bapak punya angka besar 15 per 12 per 15 misalkan. Apakah selalu dibagi 12? Tidak. Kita bisa membagi dengan bilangan lainnya, misalkan bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 6, seperti itu. Meskipun bagi 12 pun juga boleh. Jadi untuk D3 nanti diperhatikan ya, pembaginya tidak harus selalu penyebutnya. Bisa jadi Iya, Pak. nanti tidak ketemu. Yang terpenting di sini nih, terhadap bilangan yang sama. Jadi yang penting ini, mau dibagi jadi 4, jadi 2, 3, ataupun 1, yang penting dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, terima kasih untuk Dik sama D3 sudah membantu Bapak dan juga Dik Sairun tadi membacakan juga. Kira-kira masih bingung untuk materi ini atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Bang. Pak. Nah, Iya, ternyata Bang. habis. Coba, ada pertanyaan untuk Bapak enggak? Terkait materi tadi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya, Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada, Mas, Pak. sekarang Bapak mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di dalam kelompok nanti, Bapak akan memasukkan kalian ke kelompok-kelompoknya. Kemudian, sebelumnya akan Bapak bagikan dulu link untuk mengerjakan. Jadi untuk kerja kelompoknya apa nanti ada di sini. Iya, Bang. Oke, linknya tadi sudah dikirim ya? Sudah terkirim ya linknya ya? Yang tadi ya? Benar, Bang. Dulu, Bang. Tadi sudah saya kirim ke Coba. Oh, yang link 3 ya, Pak. ya, Udah, saya Pak. kirim ke grup Ya, WA. Pak. Sudah masuk, Pak. WA kelas ya, Pak. Sambil kalian buka itu, Bapak akan sambil membagi kalian ke dalam kelompok. Silakan nanti dibuka urutan dari yang paling atas ya, dari materinya dulu. Ya, Bang. Nanti kalau ketemu soal
yang di materi ada soal silahkan dikerjakan. Kemudian ada nanti kalian Bapak beri kesempatan untuk menonton video YouTube yang ada di situ. Ini sambil Bapak tampilkan di sini juga untuk materinya. Gimana untuk kelompok Dek Sairun sama teman-temannya udah membaca materinya belum tadi? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, mengerjakan LKPD, mengerjakan lembar kerja. Silahkan diklik yang nomor 3, yang kelompok. Nanti kita main game bareng dengan teman-teman yang di kelompok sebelah. Mas Firman, ini sudah bisa, coba kita buka yuk. Ya, ini saya coba buka. Coba kita mulai. Sudah selesai, Pak. Baik, nah, ini sudah saya kumpulkan lagi ke kelompok besar ya. Tadi Ya, kita sudah bermain dengan 2 kelompok. Karena tadi ada yang minta bermain dan belajar. Nah, tadi sudah bermain dan juga belajar. Nah, sekarang gantian. Ini Bapak pengen kalian yang ngomong. Jadi di LKPD tadi masih dibuka belum LKPD-nya? Yang pertama bentar, Pak. tadi. Kalau tidak ini Bapak bantu. Ya, share coba, Pak. Sekarang tugas berikutnya. Nanti untuk tugasnya adalah kalian siapkan 2 kertas. Kemudian di sini untuk siswa dapat membandingkan pecahan dengan pembilang 1, siswa dapat mengurutkan pecahan dengan pembilang 1, siswa dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, dan siswa dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar atau simbol matematika. Alatnya nanti kertas lipat, laptop, HP tadi, kuisis tadi, aplikasi, ini udah ya tadi ya. Ya, Ini juga sudah dikerjakan loh tadi yang kertas-kertas tadi. Sudah dikerjakan di rumah masing-masing. Sudah dilipat seperti ini? ini, Pak. Oh ya. Ini sudah. Jadi ada 2 tadi, 1 dipotong lipat jadi 4 bagian. Saat ini jadi 6 Ya. bagian. Nah, karena tadi sudah mengerjakan, tolong sekarang perwakilan kelompok menyampaikan tadi apa? Ini nih, jawab. Pada gambar 1 dan 2, jadi yang kertas lipat tadi, bentuk pecahannya bagaimana? Coba kelompoknya Dek Firman. Gambar yang 1 tadi, yang ini. Ya, coba, Pak. Ini pecahannya berapa ini? Setelah dilipat kan jadi 4 bagian. Nah, Nah, terus gambarnya jadi berapa bagian ini? 4, Pak. Nah, Ini, Pak. kalau misalkan saya arsir 1, berarti menjadi pecahan berapa? Jadi 1/4. 1/4, betul. Sekarang kelompoknya Dek Sairun. Di kertas yang kedua tadi, dibagi menjadi berapa tadi ya? Mana Dek Sairun? 16. Dibantu kelompoknya, Dek Tigor atau Dek Suryati? Ya, Pak. Ada berapa bagian tadi? 16. 16. Berarti kalau misalkan di sini Bapak arsir 3 bagian, pecahannya berapa itu? Berapa, Pak? Kalau dari 16 itu Bapak arsir 3 bagian,
bentuk pecahannya menjadi berapa? 13. 12, 3/16. Iya. 13. Gimana coba dibantu Desa Irun atau di Tigor? Berapa tadi di arsip, Pak? Yang di arsir 3. Jadi bentuk pecahannya berapa? 3/16, Pak. 3/16, Pak. Betul. Tadi Dek Surati mungkin kurang memperhatikan ya, jadi nanti lebih diperhatikan lagi ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya untuk evaluasinya atau mengecek secara mandiri, tadi kan kelompok sudah, sekarang secara mandiri, tolong dikerjakan yang tadi, yang di link tadi ya, ada di Siap, Pak. evaluasi mandiri. Oh, iya, Pak. Evaluasi mandiri. Coba tolong dikerjakan secara mandiri. Oke, udah selesai semua ya. Oke, di sini karena sudah selesai, nilainya sudah. Nah, tadi juga sudah muncul siapa yang jadi juara. Jadi harapannya semuanya tetap semangat untuk belajar ya nanti ya. Iya, Pak. Jadi terima kasih kepada anak-anakku semuanya karena semangat dalam belajar, sudah fokus tadi, kemudian kepada kelompok-kelompok yang sudah melakukan diskusi dengan baik. Nah, kemudian jangan lupa nanti dikerjakan juga kuisnya, bonus kuis itu. Nah, itu bonus kuis juga dikerjakan ya. Baik, Pak. Itu untuk tugas rumahnya. Sekarang tanya pada kalian. Setelah kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, coba apa menurut kalian pembelajaran hari ini cukup menarik? Sangat menarik, Pak Guru. Ya, sangat menarik. Kenapa Menarik, Dek Firman Pak. sangat menarik? Karena dari pembelajaran yang saya lihat, saya senang dari tampilan video sama penilaiannya, Pak. Jadi bisa langsung lewat HP ini. Aplikasi. Dan nilainya juga langsung keluar. Jadi Iya. Jadi sangat senang. Terima kasih, Pak Guru. sama-sama Dek Firman. Jadi tujuan saya pakai aplikasi ini supaya nanti kalian mengerjakannya sambil berlomba sebenarnya. Jadi mengerjakannya bareng, nanti ketahuan siapa yang cepat dan betul. Coba sekarang Bapak mau ada satu lagi. Apakah dengan adanya media pembelajaran tadi yang Bapak gunakan di aplikasi tadi, itu membantu kalian untuk memahami materi? Atau ditunjuk? Saya nggak usah ya. Membantu, Pak. Oh ya, adik-adik sangat membantu. Yang mana yang sangat membantu? Semuanya, Pak, dari Semuanya. video pembelajaran sama kuisisnya Gambar-gambarnya juga, Pak. dan Oh, gambar-gambarnya. gitu. Nah, terakhir nih untuk Tadi evaluasi yang kita. kertas lipat juga, Pak. Yang kertas lipatnya juga tadi, Pak. Oh Membantu iya, sekali, Pak. lipatnya jadi kita tahu wujud aslinya dari pecahan. Pertanyaan yang terakhir ini. Apakah kamu merasa kesulitan dalam menggunakan media? Silakan. Ada yang kesulitan tadi? Mungkin Dek Suryati tadi ya? Ada, Pak. Apa kendalanya? Karena tadi waktu Bapak menjelaskan, tidak fokus. Oh, Makanya gitu. ada pertanyaan tidak bisa dijawab. Ya, kalau terkait sama medianya tadi, ya pakai aplikasi tadi kan agak lama tadi mau masuk.
Kendalanya apa? Karena saya sebenarnya nggak bisa memasuki link tadi Pak, baru saya panggil adik saya, makanya lama sekali. Oh iya, nggak apa-apa. Ini buat latihan, cuma pengenalan dulu. Besok kita akan menggunakan link-link seperti ini supaya kalian terbiasa dengan teknologi modern. Nggak apa-apa, Iya, Pak. nanti kita berusaha lagi ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya materi yang kita bahas tadi itu sangat penting harus untuk kita pahami. Karena di dunia nyata ini, di sekitar kita banyak sekali. Contohnya, kalau kalian punya kue satu, kalian ingin membagikan ke 3 orang, gimana caranya biar adil? Apakah dipotong jadi 2 atau jadi 3 dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh saja. Lebih banyak contoh lain yang harus kalian pahami nantinya. Terus ke depan kita akan belajar lagi tentang pecahan yang lebih sulit. Jadi harapan Bapak materi yang tadi dipelajari lagi di rumah, dipahami lagi. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini apa ini? Pecahan itu apa yang kalian tahu? Siapa yang tahu tadi? Pecahan itu apa? Coba, ada yang bisa menjawab? Bilangan yang terbagi, Pak. Bilangan yang terbagi. Terbagi bagaimana itu? Berarti kan ada yang dibagi, ada yang membagi ya? Pak, pecahan itu ada pembilang, ada penyebut. Oh ya, pembilang itu yang mana? Pembilang itu yang di atas, sedangkan penyebutnya yang di bawah. Oke, jadi pecahan adalah angka yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian, kalau misalkan penyebutnya itu semakin banyak, atau kalau misalkan kuenya dibagi ke orang yang lebih banyak, maka bentuk pecahannya akan semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik, yang sudah mau memperhatikan, kemudian mengerjakan tugas-tugas dengan baik, diskusi juga baik. Tadi Bapak lihat, harapan Bapak kalian lebih fokus lagi ya. Dan di awal tadi latihan fokus warna loh. Ternyata masih belum fokus. Jadi harapannya nanti juga lebih fokus lagi. Nah, untuk mengakhiri ini sebelum ditutup, Bapak pengen mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah, karena selain kita nasionalis, kita juga cinta daerah kita. Karena kita tinggal di Jawa Tengah, Bapak pengen mengajak kalian menyanyikan lagu yang ada di Jawa Tengah. Apa itu kira-kira? Bapak siapkan dulu. Gundul Pacul. Gundul Pacul kemarin sudah. Gundul Pacul kemarin sudah. Sekarang ganti. Ya. Supaya kita kaya dengan budaya kita. Iya, Pak. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Sama pacul-paculnya soalnya. Bukan Gundul Pacul ya. Kan. Iya, Pak. Suaranya kurang keras, Pak. Ya, udah. Cuplak-cuplak suweng tinggal enter mambu ketulung kutel pak empole rale sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong cuplak-cuplak suweng Sir
Terima kasih. Ikan dengan semangat tadi. Mungkin ada Aku pinter ya Pak lagu daerahnya. gimana, Dek Saidon? Aku bisa ya Pak lagu daerahnya. Bisa tadi saya dengar. Cinta banget aku sama Jawa Tengah ini Pak. Ternyata selain nasionalis, Dek Saidon juga cinta budaya Jawa Tengah. Betul Pak, betul. Kalau begitu karena waktunya juga sudah mau habis, kita akhiri dulu. Tadi yang mau menyiapkan tadi yang nutup siapa tadi ya? Dek Tigor tadi ya? Iya, Tigor. Ya. Igor. Pak. Tutup dengan berdoa ya. Tiger, monggo. Ya Pak. Jadi untuk menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dek Tigor. Semua anak-anak Bapak yang cerdas, yang baik, Bapak akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Iya, Sekian, Pak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.